Di sini kita akan menjelaskan polynomial regression ya. Tadi kita buka Google Colab ya. Ini new notebook aja. Nah, udah tampilan kayak gini, kita upload file kita dulu. Ini. Oke, ini dataset kita. Jadi studi kasusnya adalah kita ingin memprediksi hubungan signifikansi antara temperatur dan es krim sales unit. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Misalkan temperaturnya semakin minus, dia akan semakin besar. Semakin turun, sampai ke titik, kalau titiknya 0, dia penghasilan es krimnya dia akan menurun juga. Tetapi dengan sebaliknya ini juga, kalau misalkan kembali bilangan positif lagi, es krim sales unitnya ini dia akan naik lagi. Misalkan kedua, dia naik lagi ke 7, ketiga 20-an, dan keempat sampai 40 lagi. Artinya apa? Si polynomial regression ini digunakan untuk memprediksi kenaikan yang tidak linear. Jadi, misalkan contohnya, itu di 4.3 ya, dia bisa menghasilkan es krimnya sebesar 34 unit. Sedangkan kalau misalkan kita ini kurang 1 derajat ya, perbedaan dengan 1 derajat. Di 3,4 ini beda-beda 0,9, buletin aja 1, dia 30. Misalkan kita kurang 1 derajat lagi ke 2,6. Nah, ini sangat jauh nih. Tadi kan 34 ke 30 bedanya 4 unit kan. Nah, dari 34 ke 2,6 itu dia bedanya sangat jauh nih. Dari 30 ke 13. Nah, ini artinya apa? Kenaikannya tidak linear kan. Oke, langsung aja kita selesaikan masalah. Yang pertama, import library dulu. Pilih pada. Ini library 3 andalan kita. Buat import. Karena ini buat grafik. Setelah itu kita import dataset itu. Label dataset sama dengan untuk sumbu X-nya itu kita ambil indeks awal, yaitu temperatur dalam satuan derajat Celcius. Dan untuk sumbu Y-nya yaitu yang ingin diprediksi, yaitu penjualan es krim dalam unit. Berarti data kilo. Mengambil semua baris dan hanya -1. -1 itu artinya indeks terakhir dalam Python ya. Oke, jalankan dulu coba.
Kalau X ini artinya dataset.ilog mengambil semua baris dan semua kolom, koma, yang kedua ini kolomnya, mengambil semua kolom kecuali -1. Artinya tidak sampai -1 kalau seperti ini. X, oh ini salah nih. Ya udah. Selanjutnya kita buat polinomial model. Buat polinomial model itu kita import library dulu dari scikit-learn preprocessing. Polyarray kita buat variabel aja polyarray. Nah ini degree-nya berapa? Degree itu derajat ya, semakin banyak derajat pangkatnya itu semakin grafiknya akan semakin smooth dan halus. Kita pakai 4 aja. Nah udah ini terus habis itu kita buat X poly untuk mencocokkan nilai X-nya dengan derajat itu ya. Berarti variabel sebelumnya polyright dot fit transform X. Nah, di sini kita harus import library lagi ya, kayak linear regression untuk menghubungkan antara polinomial dan linear model. Berarti ini variabel polinomial yang aslinya. Kita buat ada poly regression. Dia merupakan bagian dari linear regression dalam fungsi. Parameter nggak usah diisi. Nah, selanjutnya dari polynomial regression yang bentuk linear regression ini kita cocokkan dengan variabel sebelumnya yang sudah kita kasih derajat dan sudah tidak cocokkan dengan X. X poly, sumbu X-nya X poly dan Y-nya Y dong. Sekarang kita visualisasi. Scatter-nya kita buat titik-titik dulu. X, Y, warnanya bebas, ya warna merah. Plotnya X-nya. Untuk yang kedua ini parameternya bukan sumbu Y, tapi karena kita Y ingin diprediksi, berarti sumbu Y-nya kita ganti dengan ini asalnya ini poly regression. Karena sumbu Y yaitu es krim sales unit yang ingin diprediksi, berarti kita menggunakan polyregression.predict, bukan sumbu Y. Berarti poly.
Dan untuk warnanya kita hitam aja biar kelihatan jelas. Black. Judulnya itu kita bikin predict price. Labelnya itu temperatur dalam satuan derajat Celcius. Dan labelnya itu dia ice cream sales unit. Kita tunjukkan PLT dan show. Nah, ini bentuk grafik ya. Nah, bisa kita lihat nih dari grafiknya kan minus 4 derajat itu penghasilan ice cream itu mencapai puncak tingkat tertinggi ya 41. Nah, sekitar di sini betul. Dan ketika kita turunkan suhunya 0 derajat atau pas di titik bekunya, nah kita lihat dia mengalami penurunan sampai titik terendah. Dia berada di sekitar kira-kira ada yang 0,8, ada yang 3, dia sekitar sini. Dan ketika kita naikkan derajatnya dalam bentuk positif lagi, misalkan 4,8, dia sampai ke puncak tertinggi lagi, sama ya. Jadi dia parabola gini bentuknya. Nah, kalau kita bisa buat single prediction juga nih. Nah, ini kita bisa memprediksi single prediction itu dalam satuan indeks angka ini ya. Misalkan kita contoh. Nah, dalam ini kurung siku dua kali. Nah, ini indeks yang ingin dimasukkan. Misalkan kita ingin mempredik indeks 4,89 ini yang terakhir. Empat puluh dua bentuk aslinya ini 41. Model kita tidak terlalu buruk ya. Misalkan lagi kalau di sini kita pakai 3,6. Dalam model kita, polinomial regression kita akan memprediksi untuk 3,624. Di bentuk aslinya itu dia 28. Cukup jauh ya perbedaannya. Contoh satu lagi. Satu lagi misalkan pakai ini 2,0.
2,0. Nah, ini perbedaannya sangat dikit ya, 8,1, dan model kita memprediksi 8,5. Misalkan kita memprediksi kenaikan ke depannya, misalkan di suhu 5 derajat pas itu apakah menurun atau naik? 43. Jadi model kita memprediksi ketika suhu dinaikkan 5 derajat, es krim sales unit kita akan menaik juga ya, dari 41 ke 43.